عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. Bapak Ibu calon jamaah umrah Nabila, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal berapa sekarang Bu? Bapak 7 Mei 2023. Atas izin Allah kita dikumpulkan di Hotel Aston. Tidak lain tujuannya adalah untuk membekali diri kita masing-masing dengan ilmu sebelum kita nanti pekan depan insya Allah akan melaksanakan suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah umrah. Ibadah yang Masya Allah luar biasa, keutamaannya sangat banyak. Di antaranya ibadah umrah kita jalani al-umrah ila al-umrah, dari satu umrah ke umrah berikutnya, itu akan menjadi takfirus sayyi'at atau takfirud dzunub, penggugur dosa-dosa kita. Kemudian manfaat lain yang bisa kita dapatkan dengan ibadah umrah, dia akan menghindarkan seseorang dari kefakiran. Kita tahu di antaranya ketika kita ingin mendapatkan keberkahan rizki, biasanya itu dengan sedekah. Dengan sedekah maka insya Allah itu akan bisa menjadi salah satu sebab rezeki kita akan diberikan keberkahan, dimudahkan dan sebagainya. Ternyata ada jalan lain, di antaranya adalah umrah. Makanya tidak ada, Anda belum pernah dengar ada orang habis umrah kemudian kapok. Tidak ada. Yang ada, ya Allah mudah-mudahan bisa berangkat lagi, tahun depan berangkat lagi. Masya Allah, diberikan keberkahan rezeki. Tadi saya sedikit ramah-tamah sebelum acara manasik dimulai, sebagian dari Bapak Ibu ini udah ada yang pernah umrah. Ini pembuktian bahwasanya ibadah ini memang ibadah yang dimana akan menjadikan kita dihindarkan dari kefakiran. Masya Allah. Baik, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ana Fakhrul Razi dan Muallim. Saya nanti akan mendampingi Bapak Ibu serta adik-adik sekalian untuk melaksanakan ibadah umrah. Perjalanan kita nanti selama 12 hari. Ini asyik nih. 12 hari. Karena biasanya kalau paket yang umum itu 9 hari. Ya Allah Ustaz, kau udah mau pulang aja gitu padahal masih betah di sana. Tapi kalau 12 hari insya Allah asyik Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita diberikan kesehatan, dan nanti benar-benar bisa mewujudkan impian kita. Tiba di asyraful buq'atin ala wajhil ardh, potongan muka bumi yang paling mulia, yaitu kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, tak lupa pula kita menyampaikan salawat serta salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih nanti insya Allah jalur kita dan keberangkatan kita nanti dari Bandara Suta itu menuju Madinah terlebih dulu, dan nanti kita akan berkesempatan insya Allah untuk menziarahi kuburnya. Nanti Anda akan jelaskan juga bagaimana adab-adabnya sehingga kita nggak salah di dalam melakukan ziarah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun yang kita mau kerjakan itu harus diperhatikan syarat-syaratnya agar ibadah tersebut bisa diterima di sisi Allah. Terlebih ibadah umrah kita mau jalani, ini ibadah yang luar biasa, pengorbanannya sangat besar dan banyak. Besar dari sisi materi yang harus dikeluarkan, Masya Allah, puluhan juta
Itu kalau sendiri. Bagaimana kalau rame-rame bersama keluarga itu bisa ratusan juta, belum jajannya, benar nggak? Ya. Karena orang Indonesia itu sangat disukai oleh orang-orang di sana. Apa yang menjadikan orang Indonesia sangat disukai? Kalau disebut anta Indonesia, kamu orang Indonesia, iya. Ya dikatakan Kuwais, Indonesia Kuwais. Oh, Masya Allah luar biasa. Mereka puji kita. Di antara menjadikan mereka senang sama kita kenapa? Belanjanya mantap. Masya Allah, tiap habis pulang salat, ia sekali salat, ia keluar dari masjid satu kresek, 5 kali salat, 5 kresek tuh ya. Jadinya Masya Allah ya. Artinya Indonesia memang jemaah yang banyak diberikan pujian ya, di samping hal-hal lainnya tentunya ya. Gak banyak ngotot dan sebagainya mudah diatur. Dan mudah-mudahan kita bisa menunjukkan nanti di saat ya di 2 pekan suci. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih syarat agar ibadah kita diterima? Yang pertama, ikhlas. Ya, yang pertama ikhlas. Dalilnya, dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan semua ragam variasi ibadah. Apapun itu, salat, puasa, ya zakat. Nah, nanti kita mau umrah, ya. Melainkan ibadah-ibadah tersebut kita laksanakan tidak lain ya untuk kita persembahkan buat siapa? Allah. Jadi niat kita nanti ini umrah tidak lain adalah untuk bisa ya mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah tersebut kita persembahkan untuk Allah, ya, bukan karena ingin bikin konten begitu, ya, atau bukan wah nanti biar bisa banyak belanja, itu sih tambahan saja, ya. Tapi fokus utamanya adalah motivasi penggerak utamanya adalah kita ingin semakin dekat dengan Allah lewat ibadah yang memang diperintahkan kita untuk mengerjakannya. Karena umrah, kalau Bapak Ibu tanya, Ustaz, umrah itu secara hukum syariat apa sih Ustaz? Ada lebih menguatkan atau lebih condong mengikuti pandangan ulama yang mengatakan umrah itu termasuk wajib, ya, wajib sebagaimana haji, ya. Taib wa atimul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah pelaksanaan haji dan umrah kalian hanya untuk Allah. Ada perintah di situ untuk kita mengerjakan umrah. Kalau ya di dalam tinjauan ilmu usul fiqh, kalau ada redaksi ayat ataupun hadis yang bunyinya berisikan perintah, dia perlu al-wujub. Itu menunjukkan hukum terhadap ibadah tersebut, ya, atau hukum dari ibadah tersebut adalah wajib, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Nah, jadi alhamdulillah ketika Bapak Ibu, bahkan di sini ada adik-adik juga nih ya, Insya Allah akan ikut bersama kita ya, umrah bersama-sama Insya Allah. Baik. Jadi umrah ini termasuk bagian dari kewajiban. Terlebih ya kita semua tentu berharap bisa melaksanakan ibadah yang lebih besar, yaitu haji. Tapi kan lama ya, di Indonesia itu kisaran sekitar daftar tunggunya kalau yang reguler 30 tahunan, bahkan bisa lebih. Makassar kalau nggak salah 50 tahunan. Ada seorang rekan Ustaz cerita, lu punya teman dari Malaysia, di sebagian wilayah Malaysia itu 100 tahun baru dipanggil. Lu tentu hidup gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tunjukkan keseriusan kita. Ini kita umrah, Masya Allah, ya, yang kesempatannya sangat lebih luas, ya. Baik. Jadi lakukan ibadah umrah yang kita insya Allah akan laksanakan pekan depan itu didasari niat tulus ikhlas karena Allah, ya. Baik. Setelah ikhlas apalagi Ustaz? Ikuti tuntunan atau tata cara yang telah diberikan contohnya oleh siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau katakan khusus terkait ibadah umrah, khudu anni manasikakum. Terkait ibadah umrah dan haji kita kerjakan, ambillah dariku tentang tata cara ibadah haji atau umrah yang kalian akan kerjakan. Sebagaimana sholat sama tuh.
Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini jangan asal-asalan. Nah, kita sedih di negeri kita cinta ini, pemegang rekor dunia, tanggung-tanggung rekor dunia yang belum terpecahkan. Tapi menyelisih apa yang Nabi contohkan. Salat 23 rakaat 7 menit di Ramadan. Ada nggak? Itu pemegang rekornya Indonesia tuh. Ya Allah, nggak terpenuhi rukun tumakninah, ya, menyimpang dari apa yang Nabi telah contohkan. Begitu pula dalam urusan haji atau umrah. Secara tegas tadi dikatakan, ambil dariku bagaimana Nabi itu tata cara, ya, niatnya, ya, berihramnya, mematuhi larangan-larangan ihramnya, kemudian nanti saat tiba di Mekah, tawafnya, ya, sa'inya dan tahallulnya. Ini perlu kita ilmui. Karena, ya, kadangkala pengalaman yang kami temui saat membawa jemaah umrah udah diberikan manasik, bahkan 2 kali nih. Ya, saya sekarang manasik, nanti insya Allah di Madinah kita ada pemantapan lagi tuh manasik, ya, di hotel. Tapi ternyata ada aja yang pada saat pelaksanaan di hari haknya dia nggak mau mengikuti petunjuk ilmu yang telah disampaikan, yang telah dia terima, yang itu berdasarkan contoh dari Nabi. Atas dasar apa dia menolak atau nggak mau mengikuti hal tersebut? Kenapa? Karena ikut-ikutan. Contoh, ya, tawaf 7 putaran. Ya, diawali ketika kita posisinya sejajar dengan Hajar Aswad. Disunnahkan mencium Hajar Aswad, cuma sepertinya sangat sulit karena kita kan berombongan. Ini ada sekitar 40-an. Ya. Otomatis kita mengambil alternatif cara yang lain, yaitu mengangkat tangan sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, atau cukup takbir aja boleh, Allahu Akbar. Dua-duanya dicontohkan oleh Nabi. Tapi ternyata di sana dia melihat nggak cuma sekedar angkat tangan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kebanyakan dia lihat orang Pakistan, orang Afrika, orang Eropa, orang Arabnya itu pakai kisbah. Wah, Masya Allah. Akhirnya ikut kisbah. Perasaan saya kasih manasik nggak ada kisbahnya. Ya Allah. Apa alasannya? Ya Allah, Ustaz jauh-jauh dari Indonesia ke Mekah nggak pakai kisbah, ini nggak afdol tuh. Nggak dipakai ilmunya. Ya, jadi memang tanggung jawab kami, ya, khususnya Namira, ya, Tour and Travel, dan saya selaku pembimbing sekaligus tour leader bagi Bapak Ibu sekalian, itu punya tanggung jawab untuk memberikan bimbingan. Tapi pada saat nanti tatbiq atau pelaksanaannya, ya kembali kepada masing-masing. Ya, komitmen Namira yaitu memberikan bimbingan, ya, untuk melaksanakan ibadah umrah itu yang sesuai dengan sunnah. Agar apa? Agar semoga ibadah yang kita lakukan, yang pengorbanan yang sangat besar dan banyak ini bisa diterima oleh Allah. Ikhlasnya dapat, kemudian mengikuti tata cara yang Nabi SAW telah contohkan. Kan syahadat kita selain asyhadu an la ilaha illallah ini masuknya bab ikhlas atau tauhid. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Rasul Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya syariatnya wajib kita ikuti. Ya. Nah, umrah ibadah yang insya Allah mudah. Tadi Akhirul telah sampaikan, pelaksanaan ibadah umrah ini cuma menghabiskan atau membutuhkan waktu sekitar 4 jam, ya, atau kalau agak padat sedikit itu biasa 5 jam. Nah ini kita 12 hari Ustaz, ya, karena ada paket tambahan, ya, karena kita nggak ingin hanya mendapatkan pahala umrah, karena ini tempat yang dahsyat Bapak Ibu, ya, 2 potongan muka bumi yang paling luar biasa, yang akan menjadikan kita bisa mendulang pahala yang begitu melimpah, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal terbaik untuk kita bawa nanti ke hadapan Allah saat kita meninggal. Bayangin sekali salat di Masjidil Haram, ya, itu seperti kita melaksanakan salat sebanyak 100.000 kali. Allahu Akbar, luar biasa. 1 kali salat, ya. Belum lagi kalau ditambah pelaksanaan salatnya. Selain di Masjidil Haram kita kerjakan secara berjamaah, ya. Berapa kali lipat? Pelipat gandaannya 27 kali lipat. Ya Allah. Yang
pedagang biasa dong itu, banyak banget. Iya, memang banyak banget tuh malah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan ini memang fasilitas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa menyaingi ya umat-umat lain yang umurnya lebih panjang, masa kesempatan mereka untuk beribadah kepada Allah pun lebih lama. Kalau kita kan singkat ya. Durasi hidup kita yang Allah berikan, jatah hidup kita di alam dunia berapa tahun Bapak Ibu? Rata-rata umur umat Nabi Muhammad, Nabi udah kasih bocoran. Berapa tahun? Rentang antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70. Ada di sini yang di atas 70? Ada. Ada 2 ya. Itu sebanyak ini cuma 2 tuh. Yang di atas 70. Rata-rata kayaknya 25 jalan ya. Jangan kalau lari. Artinya itu kan, hidup kita singkat. Kita butuh bekal yang cukup untuk kita bawa nanti saat kita menghadap Allah. Alam akhirat panjang. Kita mudik kemarin kan masih suasana mudiknya. Anak baru pulang dari Magelang ya. Masih terasa betul ya. Ya Allah, perbekalan kita kan luar biasa. Padahal safar qasir, safar yang pendek, paling sepekan, paling lama 2 pekan. Setelah itu balik lagi. Saat nanti di alam akhirat panjang. Ya Allah, butuh bekal yang cukup. Persiapkan dari sekarang. Di antaranya bagi ibadah umrah kita akan jalani. Ibadah umrah mudah, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk hambanya. Ia tak menghendaki kesulitan untuk kita, termasuk di dalam urusan ibadah. Makanya umrah mudah. Jadi nggak usah khawatir. Ustaz tadi kayaknya serem banget sih Ustaz. Kalau sampai kalian waduh, waktu itu nggak dianggap umrah. Ya itu cuma untuk ya agar kita ini punya perhatian di momen-momen tersebut. Ya sebenarnya simple insya Allah, mudah. Ya, tadi ada 4 rukun umrah. 4 rukun umrah yang nanti kita akan laksanakan. Yang pertama kita ihram. Ihram ini adalah saat dimana kondisi kita ya sudah dalam keadaan mengucapkan niat ya, dan kita ucapkan niat di miqat, tempat start awal kita melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Karena jalur kita yaitu nanti Jakarta, Madinah. Ya, tempat miqatnya orang-orang yang domisili di Madinah seperti kita nanti ya. Itu namanya adalah Dzulhulaifah atau sekarang disebut Bir Ali. Namun demikian, kita insya Allah nanti, alhamdulillah, ini kemudahan yang Allah berikan. Perjalanan dari Madinah menuju Makkah itu menggunakan kereta cepat. Masya Allah. Ya, speednya itu 300 km per jam. Jadi jarak tempuh antara Madinah menuju Makkah yang sekitar 450 km. Kalau pakai bis itu butuh waktu sekitar 6 jam. Ya. Dengan kereta cepat cuma 2,5 jam. Allahu Akbar. Jadi lebih nyaman. Ya. Kita nggak terlalu capek. Ya karena kalau udah 6 jam, 7 jam, bahkan bisa 7 jam ya itu capeknya luar biasa. Sampai Mekah kita capek, kemudian harus langsung mengerjakan umrah. Umrahnya pun melelahkan. Ya, tapi insya Allah nanti kita pakai kereta cepat. Nah, bagaimana konsep miqatnya? Para ulama sudah menjelaskan. Di antaranya, ya, para ulama-ulama besar di Saudi Arabia dan para ulama lainnya. Untuk kondisi seperti itu nanti kita akan ambil miqat ya ketika ada beberapa choice, ada beberapa pilihan. Yang pertama, sudah diperbolehkan sebenarnya saat tiba di stasiun kereta cepat. Ya. Adapun kalau Bapak Ibu ingin yang lebih afdal, butuh perhatian yang lebih. Tadi sebagaimana Akhi Budi sampaikan, jangan bobo, jangan tidur. Ya. Sampai kemudian kita sudah mengucapkan atau tiba di miqat dan mengucapkan niat umrah. Durasinya sejak kereta cepat ini mulai berjalan kurang lebih sekitar 5 sampai 7 menit ada informasi itu. Terinformasi dengan bahasa Arab ya. Bisa ditandai
ya ada suara Syekh Sudais ngebimbing baca doa safar. Setelah itu nggak lama kemudian informasi dari pihak ya petugas kereta bahwasanya kita setelah tiba sejajar dengan tempat miqat dengan Bila Ali. Disitulah kita mengucapkan niat. Ya, gimana niatnya Bapak Ibu? Labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Mudah ya? Ya kita praktekkan. Labbaik Allahumma umratan. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umratan. Iya, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Atau di sini kalau yang di buku kita ya di antara pilihan lafaznya Allahumma labbaik umratan. Boleh. Ya, boleh Allahumma labbaik umratan atau labbaik Allahumma umratan. Dua-duanya boleh. Ya. Kemudian sangat dianjurkan kita mengucapkan kalimat berikutnya. Di halaman 12 ya Bapak Ibu ya. Udah dapat buku ya, buku kecil ya. Nah, halaman 12 silakan Bapak Ibu buka. Kita baca lagi doa berikutnya atau lafaz berikutnya. Fa in habasani habis famahilli haitsu habastani atau habasatni. Ini antisipasi Bapak Ibu. Halaman 12 ya. 22, maaf ya Allah. Iya, Masya Allah. Kok masih agak mengembang ya. Mohon maaf ya, halaman 22. Makanya mau cengak-cengok. Maaf ya. Halaman 22 ya. Nah, halaman 22 tuh di poin kedua. Itu dibaca juga setelah labbaik Allahumma umratan atau Allahumma labbaik umratan. Tujuannya apa? Ini antisipasi. Kita semua pengen melaksanakan semua rangkaian rukun-rukun umrah. Tapi boleh jadi Allah berkehendak lain. Kadang-kadang ada jamaah yang sakit, dia tak bisa mengerjakan semua rukunnya. Nanti akhirnya kalau kondisi seperti ini, dia bertahallul di mana saat kondisi dia sudah tidak memungkinkan lagi. Misalnya di rumah sakit dirawat lama itu, ya sudah. Nanti ditahallul itu saat di rumah sakit, sekalipun tidak mengerjakan rukun-rukun yang lain. Masya Allah. Makanya doa ini dibaca juga ya. Silakan buku ini nanti ya saat kita di stasiun kereta cepat ya kita pegang masing-masing. Ya atau nanti anak pandu insya Allah sekitar 40-an mudah-mudahan satu gerbong mudah-mudahan. Adapun nanti bisa gerbong, anak nanti akan ya berkoordinasi dengan mutawif. Jadi satu gerbong ada pemandu, anak dan mutawif. Nanti kita akan ingatkan, yo Bapak Ibu kita udah tiba di miqat ya. Allahumma labbaik umratan atau labbaik Allahumma umratan. Baca lagi fa in habasani habisun famahilli haitsu habasatni. Jika ada satu penghalang maka aku bertahallul saat itu juga. Tuh. Ini antisipasi ya. Artinya kalau kita nggak baca doa yang bawah, lafaz yang bawah itu juga boleh. Cuma ini untuk antisipasi. Ya. Setelah kita sudah mengucapkan kalimat talbiyah atau niat umrah yang seperti itu, maka kondisi kita sudah dalam keadaan ihram. Maka berlakulah larangan-larangan ihram. Halaman 20. Ya, apa aja larangan ihramnya? Nggak boleh gunting atau mencukur rambut-rambut yang ada di tubuh kita. Maaf, rambut di kepala, yang laki-laki nih kumis, jenggot. Ya, jenggot sebenarnya memang sekalipun tidak ihram jangan dicukur ya. Perintahnya dari Nabi arkhul liha, biarin itu jenggot panjang. Adapun yang diperintahkan untuk mencukur atau merapikannya adalah asy-syawarib, kumis. Kadang-kadang kita kebalik, kumis dibiarin panjang sampai nutupin bibir gitu ya. Ya Allah, kalau yang begitu kan gak enak kalau habis makan soto gitu ya. Ya Allah. Nah yang kayak gitu ya. Nah jadi jangan kalau udah mengucapkan labbaik Allahumma umratan nggak boleh tuh mencabut, mencukur rambut-rambut yang ada di tubuh kita. Maaf ya. Maaf termasuk bulu ketiak, bulu kemaluan. Makanya itu kita lakukan kalau mau merapikan itu saat sebelum kita ya niat umrah. Jadi kondisinya maaf ya agak
flashback ke belakang. Khusus bapak-bapak, ya, kalau ibu-ibu kan relatif lebih mudah ya. Saat nanti mau melaksanakan umroh, pakaian yang ibu kenakan adalah pakaian yang menjadikan ibu sah untuk sholat. Makanya diantaranya ya gamis yang disediakan ya oleh Namira, insya Allah itu udah gamis yang syar'i. Ya, jilbabnya pun yang lebar. Ya, kemudian pakai kaos kaki itu ibu-ibu. Adapun kaos tangan, dan kalau jika ada jamaah di sini yang pakai cadar, maka dilepas nanti saat kita niat umrah. Nah, jadi intinya pakaian untuk ibu-ibu lebih mudah. Ya, pakaian yang menjadikan ibu sah untuk sholat, itu yang kita pakai untuk, itu yang ibu pakai untuk umrah. Nah, yang bapak-bapak nih yang butuh adaptasi karena cuma 2 lembar. Mohon maaf bapak ibu, bapak-bapak khususnya, ini kebanyakan udah pernah umrah atau belum? Yang belum umrah kejut tangan, mohon maaf. Ya, atau ini banyak juga ya. Nah, yang belum umrah berarti kan butuh adaptasi karena belum pernah merasakan sensasi pakai baju cuma 2 lembar, nggak pakai daleman pak. Dan nanti insya Allah akan merasakan nyamannya, ya dingin-dingin gimana gitu ya, masya Allah ya. Nah itu mulai dikenakan tadi karena disinggung juga oleh Akhi Budi. Ana anjurkan itu saat kita mau check out Hotel Madinah menuju Mekah, itu udah pakai itu. Ini kan hari Jumat kalau nggak salah, yang settingan ini kalau anda lihat di itinerary ya, insya Allah kita check out dari Hotel Madinah menuju Mekah itu di hari Jumat, ba'da sholatul Jumat, setelah sholat Jumat, gitu ya. Berarti setelah sholat Jumat, setelah makan siang biasanya bapak-bapak tuh udah mulai pakai baju 2 helai, rida bagian atas dan izar bagian bawah. Yang nggak usah pakai modifikasi ustaz. Ini ada juga bahan lembaran, anak bikin jadi CD, enggak boleh. Ya, baik. Nanti ada praktekan juga. Yang penting ya kita bisa makainya aman insya Allah. Prinsipnya 2, pakai baju ihram bagi bapak-bapak. Ya, nyaman dan aman. Ya, nyaman, jangan sampai kayak pengantin Jawa, susah geraknya gitu ya, pakai beskap atau apa gitu ya. Jangan. Aman, itu dia, karena nggak pakai dalaman. Ya, nggak ada tanggung jawab nanti. Ya, itu harus diperhatikan, nanti kita praktekkan juga insya Allah. Dan itu sudah kita pakai saat kita mau check out ya dari Hotel Madinah menuju Mekah. Ya, itu kami anjurkan sudah buka, pokoknya sudah pakai itu. Ya, kita mau menuju bus, diantar ke stasiun kereta cepat, udah pakai baju ihram. Ya, dan ana juga anjurkan udah polos. Ya kecuali 2 helai pakaian ihram itu, termasuk CD, celana dalam itu lepas pak. Karena pernah juga ada kasus, ya Allah, ya ternyata dia lupa lepas CD-nya, dan itu udah jauh lepas dari ya miqat. Akhirnya diingetin, subhanallah, ya pak, CD itu lepas. Belum, masya Allah, panik. Akhirnya apa? Dia lepas tuh. Dulu masih pakai bis ya. Dia lepas, kemudian dia taruh, dia selipin di mana aja di, masya Allah. Kelakuan siapa? Dari awal aja. Dari awal ya pak ya. Nah, baik. Nah, kemudian persiapannya juga ya. Bapak Ibu silakan tuh yang mau mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh kita, rambut-rambut yang tubuh kita itu sebelum ya kita melaksanakan atau mengucapkan niat umrah pun. Ya, mau rapikan kumis, cukur bulu ketiak itu disunahkan. Maaf, termasuk juga mencukur bulu kemaluan. Nah, silakan. Ya, kemudian kalau bapak disunahkan juga memakai minyak wangi. Silakan, tapi jangan dipakai di ihramnya, di badan. Ya, masya Allah, mau mandi minyak wangi fadl, nggak apa, ya. Tapi bagi laki-laki, ibu nggak boleh, ibu cukup pakai deodoran. Ya, ibu khawatir Ustaz ntar bau ketek Ustaz. Iya pakai deodoran. Ya, nah, bahkan ada deodoran sekarang yang nggak ada aromanya tuh, semprot, tawas tuh. Ya, beli aja di online tuh.
Ada tuh bisa disemprot pakai spray gitu ya. Nah, semprot. Nah, karena kalau yang beraroma wangi itu yang menjadikan ya tidak boleh kita pakai saat sudah mengucapkan niat Allah. Ya. Kemudian sebelum kita melaksanakan atau tiba di tempat miqat ya atau di stasiun kereta cepat, silakan gunting kuku dulu tuh. Sebelum kita berangkat, sebelum kita check out, kuku digunting dulu ya, dipotong silakan. Ya. Nah, seperti itu karena nanti itu termasuk larangan ihram. Baik. Selesai itu kita kembali lagi ya, larang-larang ihram menggunting rambut atau kuku. Ya, kemudian memakai pakaian yang dijahit. Dijahit ini jangan salah paham. Ya, bahan kita juga itu ada jahitannya. Maksudnya yang membentuk anggota tubuh. Ya, yang dibentuk jadi anggota tubuh. Ya, jadi tubuh kita. Ya, seperti ya ada lengannya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi hanya dua helai itu saja. Kemudian dilarang membunuh binatang buruan darat. Artinya dilarang berburu. Ya memang untuk kondisi sekarang insya Allah kita nggak akan melakukan larangan itu. Tapi di masa dulu umrahnya, hajinya kan naik onta ya, atau bahkan jalan kaki. Kadang-kala habis berbekalan akan mereka melakukan perburuan. Nah itu dilarang ya. Kalau kita bahkan nanti sampai hotel berburu makanan kayaknya makanan enak ya gitu ya. Masya Allah. Karena kita hotelnya nanti Lemeridin itu kelas bintang 5 ya. Nah kemudian dilarang yang suami istri untuk melakukan aktivitas privasinya itu bersama pasangan hidupnya ya. Gak boleh bersetubuh, bermesraan, berjumbu ya, gak boleh. Jadi ibu-ibu agak-agak ketat dulu, Pak, ingat kita lagi ihram Pak ya gitu. Bukan marahan, bukan ya, tapi dalam rangka menjaga ya. Gak ada pengantin baru di sini kan. Kemudian dilarang akad nikah ya. Kemudian dilarang berbuat fasik, yang melakukan perbuatan dosa secara sengaja, bertengkar, berbantah-bantahan, ya Allah, berbicara hal-hal yang sifatnya pornografi dan sebagainya itu dilarang juga. Ya dilarang keras, ya Allah. Ya, ini penting Pak diperhatikan. Kenapa? Ada kalanya di sana ujiannya memang lebih berat. Hal-hal sepele bisa jadi bahan bertengkar. Ada ini kasus nih. Cuma karena nih suami istri beda dikasih snacknya, ya. Yang suami ini dikasih rasa strawberry. Biasanya tuh kalau di Saudi sana tuh ada penganan yang sangat disukai oleh orang Indonesia, favorit lah, 7 days, ya, roti khusus tuh. Suaminya dapat strawberry, isinya coklat. Isinya nggak suka coklat, marah-marah tuh. Ya, enak banget sih Pak, dapat strawberry. Ya Allah, dan cuma urusan begini aja. Ya. Kadang-kala hal-hal sepele itu jadi bahan perdebatan lah, ya Allah, jangan. Atau kadang-kala ngambek-ngambekan itu terjadi Pak. Karena saya pernah tuh di musim Ramadan lagi. Ya, ini istri nggak pulang 2 hari 2 malam. Suaminya udah khawatir, Ustaz, istri saya 2 hari Ustaz. Tuh, kok baru lapar Pak? Ya Ustaz, saya nggak enak. Kenapa Pak? Karena masalah istri Anda nggak dipenuhi keinginannya. Apa keinginannya Pak? Dia ingin tawaf 3 kali sehari kayak minum obat tuh. Suaminya punya masalah di kesehatan persendian, ya nggak kuat lah, apalagi Ramadan. Ngambek, ya Allah, anak jam pribadi. Gimana ibu? Ustaz nggak usah khawatir, anak aman di Masjidil Haram. Ya Allah, kenapa nggak mau pulang? Hari ini anak pulang Ustaz. Ya Allah, jangan. Ini tanah suci. Ya, hati-hati. Di saat pahala amal kebaikan atau ibadah kita dilipat gandakan, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, dosa atau maksiat yang kita kerjakan itu pun dilipat gandakan. Ya, makanya kita minta kepada Allah agar diberikan kesabaran. Silakan di antara bekal yang harus kita bawa kan, di antaranya adalah apa? Fulus. Kamu mau belanja nanti mau ngasih oleh-oleh, apalagi listnya banyak, mau panjang gitu Ustaz. Ya Allah. Tapi di antara bekal yang juga gak kalah pentingnya untuk selalu kita bawa, kalau duit, kalau uang fulus relatif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berapa umpamanya? Ya, pasti ada limitnya. Tapi yang gak boleh ada limitnya adalah bekal sabar. Ya, karena tadi udah dijelasin tuh, di sana tuh banyak sesuatu yang nggak direncanakan, unpredictable. Kita nggak prediksikan kan terjadi.
Di antaranya pernah jamaah umroh begitu pulang nggak boleh bawa air zam-zam. Ya, itu bukan karena Namira nggak fasilitasi, karena memang maskapai Saudi Arabia saat itu melarang jamaahnya untuk bawa zam-zam. Terjadi Pak, karena bawa saat itu baru pasca pandemi ketika pembukaan umroh, ya pandemi udah mulai turun, buka umroh, nah itu, ya keberangkatan saat itu nggak boleh bawa zam-zam Pak. Ya Allah, bukti modal sabar, karena kita udah apa termindset yang namanya umrah ya Allah yang terbaiknya apa? Diserahkan ke sana. Ya. Walaupun ada di Tanah Abang kita kan nggak bisa jamin itu asli Ustaz, karena banyak yang ngopos gitu. Tapi kalau udah di sana asli. Cuma masalahnya Allah takdirkan seperti itu. Mau apa lagi? Nggak bisa itu terjadi. Atau kadang-kala dilarang travel-travel di seluruh dunia yang datang ke Saudi, ke Mekah Madinah untuk melaksanakan kegiatan atau program city tour. Itu juga terjadi. Ya, Namira berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi, tapi fakta di lapangan kadang-kala sudah berubah. Maka kita berharap pada Allah, semoga semua sesuai dengan rencana, dan semoga jika terjadi hal yang kita tidak inginkan, ya kita diberikan kesabaran. Karena pahala sabar dahsyat. Apalagi kalau kita tunjukkan di tanah suci. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar dalam berbagai situasi kondisi yang dia akan mendapatkan pahala unlimited. Allahu Akbar. Rata-rata ibadah yang kita kerjakan itu berbilang ganjarannya. Rata-rata 10 sampai 700 kali lipat. Ada yang lebih, yaitu dia kita sholat di Masjidil Haram, ya seperti 100.000 kita sholat di tempat lain. Di Masjid Nabawi berapa kali? 1000 kali. Ya, nanti juga manfaatkan. Ada amalan yang para ulama jelaskan, ini ganjarannya luar biasa. Ya kalau kita lakukan, maka Nabi katakan kutiba lahu alfu hasanah. Dicatat bagi kita, ya itu mendapatkan 1.000.000 pahala kebaikan. Alf 1000 kali 1000 1.000.000. Amalan apa? Ini amalan yang ternyata sangat disukai oleh ibu-ibu. Ibu-ibu suka shopping. Senyumnya ibu-ibu jawaban. Ya, doa masuk pasar. Bindaun pasar itu. Ya, jadi dia berharap pasar seng udah nggak ada sih ya. Di pasar modern, zam-zam tawar dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Baca doa, ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dicatat 1.000.000 pahala kebaikan. Nah, baik, kita lanjut ya, kita bersihkan. Intinya banyak keutamaan yang ingin kita dapatkan di sana. Tidak hanya pahala umrah, tapi juga pahala ya kesabaran. Ya. Karena tadi dijelasin juga oleh Akhil Budi, standar hotel di sana dengan di Indonesia beda. Ya, karena di sana kan memang Masya Allah tempat yang istilahnya ya dengan fasilitas seperti itu nggak masalah. Karena yang butuh itu adalah kita gitu. Ya, makanya fasilitas kadang-kala ya sangat berbeda dengan yang kita dapatkan di hotel-hotel di Indonesia. Kadang-kala ya di hotel ternyata Ustaz, kita kok belum ada anduknya tuh. Ya tinggal ngomong aja nanti sampai di grup WhatsApp. Afwan Ustaz, atau nanti ada pendamping anak ya, handling dari sana, tawif ya. Afwan akhi ya, kamar sekian belum ada anduk gitu ya, nanti kita bantu. Ya, jangan marah-marah, karena kalau marah-marah berarti menunjukkan dia tidak sabar, sayang. Nanti justru bisa defisit. Kenapa? Kemarahan itu juga nanti akan dinilai sebagai perbuatan dosa, dan dosa yang dilakukan di kota suci. Ya makanya butuh modal sabar. Ya tadi itu, Ustaz, suami istri masa jauh-jauhan. Suami saya di depan, saya di sebelah, kami gimana tuh? Ya Allah, kan tadi udah dikasih tahu. Kita udah upayakan tuh. Ya ternyata, ya kan yang punya kewenangan itu petugas bandara, maskapai. Ternyata dia, ya inputnya berbeda, tapi kita bisa kondisikan. Kalau udah take off, maka udah stabil pesawat tuh, kita tukeran aja. Ya seperti itu tadi. Nah, ini butuh modal kesabaran. Ya,
Terlebih situasi kondisinya juga berbeda dengan negeri kita. Karena ini musim udah mulai musim panas memang, mendekati haji, bahkan udah pasca Ramadan itu panas. Karena terakhir berangkat di awal Ramadan, tanggal 3 Ramadan sampai pertengahan Ramadan itu panas. Sekarang nanti mendekati musim haji, panas Bapak Ibu. Tapi nikmat, ya nikmat, insya Allah nikmat. Baik, jadi butuh modal kesabaran. Baik, setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kalimat yang harus kita perbanyak kita ucapkan dalam lisan kita adalah kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya ikutin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang sambil kita hayati. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku tinggalkan keluarga, aku tinggalkan pekerjaan, aku tinggalkan usaha atau bisnisku dan orang-orang yang aku cintai ya Allah. Tujuannya satu, untuk memenuhi panggilan oh ya Allah. Innal hamda, segala bentuk pujian, wan ni'mata, segala bentuk kenikmatan, laka wal mulk, dan segala bentuk kekuasaan atau kerajaan hanya milikmu ya Allah. Ditutup dengan kalimat kita benar-benar mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. La syarikalah, tiada sekutu bagimu ya Allah. Makanya pentingnya ilmu, jangan sampai nanti kita ibadah umrah tujuannya mentauhidkan Allah tapi kita jatuh pada kesyirikan. Dengan sebab apa? Itu dia melakukan hal-hal yang didasari keyakinan syirik. Ya, di antaranya apa? Ya, ada yang suka gunting kiswah Ka'bah, itu terlarang, itu pelanggaran berat Pak. Ya, dan itu terjadi kiswah dulu sedikit. Gimana? Oh udah bisa, antum panggil petugas yang operatornya ya. Tahu. Nah seperti itu. Nanti banyak tuh praktek-praktek kesyirikan yang menganggap berkah kalau dapat kiswah Ka'bah digunting Pak. Akhirnya ketangkap. Saudi itu punya sistem keamanan luar biasa, kamera super canggih, bisa ngezoom tuh sedetail-detailnya. Ya, begitu selesai dia gunting, kita tinggal di tenteng aja tuh sama askarnya tuh. Ternyata yang ketangkap orang mana Pak? Indonesia, yayasan, jangan. Ya, jangan. Nggak usah ngelapih tuh. Ya, tempat apa sih? Yang di situ ada bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim, makam Ibrahim yang bentuk pakai sangkar burung. Itu banyak nanti. Silakan lihat nanti. Yang laki-laki kan ihramnya digosok-gosok, yang perempuan jilbabnya. Ya Allah, udah ada petugas di sana yang bersih. Nggak ada berkahnya. Berkahnya itu setelah kita selesai tawaf 7 putaran nanti salat sunnah ikuti sunnah. Jadi gitu ya. Jadi perbanyak talbiyah. Ustaz nggak boleh ngobrol? Boleh. Ntar juta-juta kalau suami kita lagi ihram. Nggak boleh. Boleh. Tidur boleh. Cuma jangan kontennya, jangan isinya selama perjalanan 2,5 jam. Ini 2,5 jam singkat apa itu? Ya, jangan sampai nanti kalimat ini nggak kita baca, nggak mendominasi, ya, membasahi lisan kita. Sayang, karena kalimat ini hanya bernilai luar biasa saat di sana. Ini saat sekarang di Ragunan cuma latihan doang kita di Simatupang sekarang. Dan bernilai nanti saat dalam keadaan haram. Dahsyat. Baca terus. Walaupun kalau nggak baca gimana Ustaz? Ya sah ibadahnya. Ya. Jadi setelah labbaik Allahumma umratan yang dia baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Wah tidur ya Allah. Bangun-bangunnya kapan? Nanti ya begitu sampai stasiun Mekah. Entar bangunin anak saat di Mekah. Ya Allah sayang, pengorbanannya besar. Ya. Nah jadi silakan ngobrol boleh, baca Quran, zikir. Kadang-kadang kita bosan ya. Sifat manusia kan punya sifat malal. Ya bosan boleh sendiri. Tapi kembali lagi yang utama kalimat tadi talbiyah. Yang laki-laki disunahkan mengeraskan bacaan, keraskan bacaannya. Ya, labbaik Allahumma umratan, talbiyahnya dikeraskan. Bahkan dalam satu riwayat para sahabat sampai suaranya serak. Kita nggak perlu juga teriak-teriak, tapi paling tidak suaranya ya dikencangkan.
Ibu-ibu jangan sebaliknya, kadang kalian mau ibu-ibu yang rame, bapak yang diem aja. Kembali kalau ibu-ibu justru kalem, gitu ya. Nah, kemudian di antara larangan tadi juga lupa Anda sampaikan, belum tersampaikan, bapak-bapak nggak boleh nutup kepala. Di antaranya, ya Allah dingin banget nih AC kereta Ustaz. Apa istilahnya? Kalau bahasa anak tuh, anak orang Betawi, bapak ibu, dikerebongin gitu ya. Di kain kain ihram yang atasnya ditutupin, nggak boleh. Atau pakai peci, pakai topi nggak boleh. Ya, nggak boleh pakai penutup kepala yang nempel di kepala kita yang melekat. Yang boleh itu saat kita keluar, panas banget Ustaz, pakai payung boleh. Ya, karena kan sifatnya nggak melekat. Baik, nah tiba di hotel Mekah, tiba di Mekah kita check in, ya nanti diberikan kunci kamar masing-masing, ya. Silakan nanti karena biasanya kita tiba di malam hari, nanti dikondisikan kita makan malam, belum melaksanakan sholat maghrib dan isya, maka kami kondisikan biasanya nanti semua akan anak infokan dan tim yang di sana nanti lewat grup WhatsApp. Jadi tolong selalu update ya, selalu lihat grup WhatsApp. Di situ informasi akan selalu tersajikan. Nah, ya. Kemudian nanti ya anak akan kondisikan kapan kita akan melaksanakan umrah. Karena lihat kondisi situasinya. Oh ya, nanti akan sampaikan Bapak Ibu setelah kita makan malam, ya kita kumpul di lobi jam sekian. Maka Bapak Ibu harus perhatikan itu karena kita rombongan. Kita harus menghargai teman seperjalanan kita. Ya, mohon maaf, jangan egois. Kalau ada aja tuh teman safar kita yang egois. Mudah-mudahan semua kompak. Ya, apalagi di sini ada orang tua dan anak-anak, kita harus menghargai itu. Kalau sekiranya mereka jalan dan sedikit kita malu, ya, masya Allah. Seperti itu. Dan kita janjian kita laksanakan umrah bersama-sama. Ya, semua nanti anak infokan lewat grup WhatsApp. Perhatikan mana umrah yang larangan ya, saat dalam keadaan ihram yang harus diperhatikan itu memakai wangi-wangian saat tiba di hotel atau di kereta cepat itu tidak ada sabun itu. Jangan pakai sabun kalau mau cuci tangan. Kalau mau mandi boleh Ustaz, boleh. Tiba di hotel Mekah nih gerah itu dengan mandi Ustaz, mandi. Yang penting jangan pakai sabun atau sampo. Kecuali kalau sabun atau sampo yang Bapak Ibu miliki nggak wangi. Ustaz, anak gampang masuk angin Ustaz. Pasti kalau udah kena AC, anak ngolesin tuh, ya, minyak angin, balsam dan sebagainya. Boleh gak? Boleh. Karena itu bukan jenis minyak wangi, nggak ada sejarahnya orang pakai minyak wangi itu pakai cap kapak gitu. Ya, boleh. Minyak kayu putih boleh. Odol rasa apa? Nah itu masih boleh yang rasanya. Tapi jangan yang aromaterapi ya. Kadang-kadang kan ada buat menghangat tubuh yang aromaterapi, stroberi dan sebagainya. Nah, yang seperti yang biasa aja tuh, yang mint itu masih boleh. Silakan. Ya. Nah, demikian bapak-bapak jangan pakai sepatu apalagi pakai kaos kaki. Ya karena pernah juga ya Allah pakai sepatu gitu ya. Alhamdulillah belum mikat ya. Baik. Belum tiba di mikat. Nah, kemudian ya ini sudah tadi kita sama-sama dengarkan ya penjelasan dari anak. Ya ibu-ibu juga nggak boleh pakai sarung tangan tuh, cadar juga harus dibuka. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kita tiba di Masjidil Haram, maka disunahkan kita membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian saat pertama kali melihat Ka'bah, ya, saat pertama kali melihat Ka'bah itu disunnahkan juga, sebenarnya ini sunnah para sahabat. Ya, para sahabat itu kalau melihat Ka'bah membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Seperti itu. Tapi kalau enggak juga tidak apa-apa. Ya, baik. Dan kemudian saat kita sudah tiba masuk ke Maqaf, ya, tempat di situ sudah yang ada yang terdapat Ka'bah di dalamnya. Posisi kita akan sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi Ka'bah di sebelah kiri, ya. Nanti di sebelah kanannya itu ada lampu hijau. Nah, iya, baik, ya, baik. Nah ini penjelasannya. Nanti sejajar di sini ya. Tuh. Di sebelah kanan kita nih ada lampu hijau di bagian atas, lampu neon panjang, ya. Sebelah kirinya sisi Hajar Aswad. Maka di situ kita start untuk melaksanakan tawaf.
yang diawali dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, semampu kita hadapkan ke arah yang Hajar Aswad, kemudian sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nggak perlu Kisbah. Ntar Kisbah kalau udah sampai Bandara Suta kita mau pisah, Kisbah boleh ya. Nah, baik. Kemudian start awal disunahkan bagi yang laki-laki atau bagi kita ini untuk lari-lari kecil, tapi ini kondisional ya. Kalau sekiranya ternyata nanti pada ya apa kita itu tidak kerjakan, tidak masalah ya. Baik. Nah, doanya apa Ustaz? Di saat kita mengitari atau mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, nggak ada doa khusus kecuali nanti pada saat tiba di rukun Yamani. Doanya bebas. Makanya manfaatkan momen terbaik ini yang belum tentu terulang lagi dalam kehidupan kita. Ya, doa-doa terbaik. Yang pertama doa untuk diri kita, kemudian orang-orang dekat kita, orang tua, anak-anak kita. Kemudian silakan doa untuk hal apa saja kita ingin sampaikan kepada Allah selama itu kebaikan atau titipan doa. Biasanya kan ada ya. Itu bahkan biasanya udah ada listnya tuh. Anak anjurkan ya. Jangan nanti saat tawaf dibaca, ya Allah, satu jalan baca, udah nggak perhatiin tuh kiri kanannya, ya. Kadang kalau udah ketinggalan atau ke jalur yang lain, gitu ya, nggak perlu, cukup saja sampaikan, ya Allah dibacain, sampaikan kepada Allah, ya Allah kabulkanlah setiap titipan doa yang disampaikan kepada diriku, ya Allah. Gitu aja. Ya kan banyak nih orang yang nitip doa biar punya anak, biar usahanya lancar, biar ketemu jodoh, ya Allah banyak banget tuh. Nggak perlu dibacain satu-satu, tapi cukup disampaikan secara umum aja ya. Nah saat kita tiba di Hajar Aswad, di rukun Yamani, misalnya ini Ka'bah ya, ini kan ada 4 sisi ya, ada 4 sisi. Ini Hajar Aswad ya, pojokan Hajar Aswad. Alhamdulillah. Baik, ini Hajar Aswad. Ini rukun Iraqi ya, kemudian di sana Syafi. Nah, saat tiba di sini, sisi menjelang Hajar Aswad lagi, ini disebut rukun Yamani, pojokan ke arah negara Yaman. Nah, disinilah kita ya diperintahkan, disunahkan untuk membaca doa khusus. Alhamdulillah, doanya favorit kita nih. Apaan? Sajadat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak perlu ngafalin lagi kan. Baca berapa banyak Ustaz? Terus baca sampai tiba di sisi Hajar Aswad lagi. Selesai itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Begitu terus begitu Pak. Ustaz yang bisa bahasa Arab sampai mau pakai bahasa Jawa, bahasa Jogja, bahasa Batak, bahasa Papua, apapun silakan. Kecuali yang ini dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Mau baca Al-Quran boleh, mau zikir boleh. Hatta diem aja nih, cuma keliling doang tuh. Kecuali pada saat Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, boleh, cuma sayang ini momen terbaik untuk kita berdoa, tempat mustajab. Ya Allah, anjurkan saat doa jangan cuma urusan dunia. Kenapa? Bukannya boleh. Kalau urusan dunia udah dijamin Pak, rezeki kita udah dijamin ya. Kita gak akan dimatikan oleh Allah kecuali rezeki kita udah disempurnakan oleh Allah, udah dijamin. Tapi belum dijamin bagaimana nanti kondisi kita di kehidupan akhirat. Apakah kita selamat di alam kubur, di mahsyar, ya bisa minum di telaganya Nabi, selamat melintasi sirat, dan akhirnya bisa masuk surga. Itu yang jauh lebih penting. Minta ya Allah, masukin saya ke surga ya Allah, jauhkan dari azab neraka ya Allah, berikan saya kenikmatan di alam kubur di masa menunggu sebelum datangnya kiamat ya Allah. Tuh hal-hal sifatnya akhirat seharusnya mendominasi munajat kita di tempat terbaik ini. Di antara di momen di momen tawaf, sampaikan buat anak, istri, suami, orang tua, orang-orang dekat, untuk bangsa kita juga nih. Ya, ini Masya Allah nih, ya luar biasa. 7 kali putaran. Pada saat sudah putaran ke-6 menuju ke-7, ya, Anda biasa kondisikan nanti Bapak Ibu untuk melebar, karena kita mau keluar nih. Kalau di 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 kita mau merapat-rapat, ya nggak apa-apa. Ya, intinya ikutin Anda dan nanti tim. Tapi kalau dalam putaran ke-7 kita akan melebar, karena biar gampang keluarnya. Selesai, gak perlu angkat tangan sebagaimana biasanya, gak perlu Bismillah ya Allahu Akbar, tapi kita menuju tempat yang sejajar dengan makam Ibrahim. Ini bukan kuburan ya,
Makam kalau orang Indonesia udah di otak itu kuburan. Makam itu tempat berdiri, ya. Kita sholat di belakangnya. Jika nggak memungkinkan, yang penting di mana saja ada tempat kita sholat. 2 rakaat dan asyik, masya Allah. Makanya Nabi bilang di awal mengikuti sunnah mudah. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama itu surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah surah favorit ya. Favorit, ketemu lagi trikul ya, salah satunya Al-Ikhlas. Nah, seperti itu ya. Nah, ya disunahkan juga di saat kita menuju tempat sholat setelah tawaf 7 putaran mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, masya Allah. Tayyib. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Selesai ini, ya selesai sholat. Sebenarnya kalau Nabi, ya bagaimana Nabi sholat setelah tawaf? Setelah selesai sholat, Nabi nggak berdoa. Cuma kalau Bapak Ibu biasanya Ustaz mau berdoa, ya, tapi jangan lama-lama, kita belum selesai. Ya, kesian yang lain nungguin, gitu kan. Nah, jadi berdoa sekedar saja, kemudian nanti anak akan arahkan ya, untuk minum air zam-zam. Ini air dahsyat nih. Ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam itu bergantung pada niat si peminumnya. Ya, maka kita niat tuh saat mau minum air zam-zam, ya Allah berikan saya kekuatan, ya Allah, dan bisa menyelesaikan rukun umrah sampai tuntas, ya Allah. Masih ada sa'i karena jauh lebih berat sa'i dibandingkan tawaf. Masya Allah. Ya, itu biasanya kan 7 kali bolak-balik. Tak, udah 7 belum baru 3 tuh, kan udah pegel. Ya, doa sama Allah tuh. Ya, karena ini air dahsyat, Pak. Gak ada air yang barakah. Nggak ada aktivitas minum air yang di situ kita bisa ngalah berkah kecuali minum air zam-zam. Kadang kita suka nyeleneh. Dulu heboh air bocah kecil yang dicelupin pakai batu dulu tuh, direbutin, ya kan? Ingat nggak dulu? Nah iya, di mana itu ya? Ponari Sweat. Ada berkahnya, yang berkah zam-zam. Makanya kenyangin dengan zam-zam nanti. Makanya kami anjurkan masuk Masjidil Haram, bawa botol-botol dari kamar hotel tuh, kan ada botol-botol bekas itu ya, sisa kita minum. Paling tuh bawa termos dari Indonesia seperti ini nih, muatin, masukin air zam-zam. Jadi nanti kita masya Allah di hotel biasa minum zam-zam. Atau di Dindau juga dijual tuh 5 liter, ya dijual tuh. Nah masya Allah kenyangin dengan zam-zam. Ya masya Allah air berkah nih. Nyeduh kopi pakai zam-zam, yang apa mau nyeduh kopi pakai zam-zam, kapan lagi ya kita merasakan begitu? Masya Allah di sana Pak. Ya. Baik. Nah selesai, ya maka kita menuju tempat sa'i mas'ah. Ya. Kemudian kita nanti dilihat kondisi, ada beberapa tempat untuk pelaksanaan sa'i, ada di lantai. Nah, ada di lantai basement, ada di atasnya lagi, ada di atasnya lagi. Nah. Nanti sesuai dengan arahan kami ya, mana tempat yang lebih nyaman untuk kita laksanakan. Kita menuju Safa sambil mengucapkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai situ boleh. Atau faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima dan seterusnya. Juga boleh. Ya. Kemudian tiba di Safa mengucapkan abda'u bima bada Allahu bihi. Ya, kemudian nanti kita ambil tempat mengarah ke arah kiblat. Jadi miringnya itu tinggal ikutin aja tuh potongan granit ya, atau marmer di tempat sa'i itu miringnya tuh ke arah kiblat. Ya. Kemudian angkat tangan, mengucapkan zikir atau doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit. Ya. وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Selesai itu doa masing-masing. Ya, doa. Kemudian baca lagi zikir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ya lafaz terakhir. Doa lagi. Ya. Jadi zikirnya yang ada takbir Allahu Akbarnya 3 kali, doanya 2 kali. Setelah itu berjalan kita menuju Marwah. Itu di Bukit Safa tuh, belum hitungan ya. Hitungan satunya saat di Marwah. Iya, Ustaz udah 7 nih. Belum. Ya, ganjilnya itu di Marwah. Makanya berakhir di Marwah. Ya.
Nah nanti saat kita perjalanan menuju Marwah ada lampu hijau nih dari sini sampai sana tuh. Ya, yang laki-laki disunahkan untuk berlari sambil mengucapkan Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ini juga asar dalam para sahabat. Jadi sahabat yang baca doa seperti ini, kita juga boleh mengikuti sunnah para sahabat. Doa lain-lain juga boleh. Intinya banyak doa. Dari aktivitas tawaf, sa'i, banyak doa. Doanya bebas. Kecuali tadi itu ya doanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat tiba di Marwah lagi, kemudian kita menghadap ke arah kiblat lagi gitu ya. Kemudian angkat tangan, zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai, doa lagi. Ya, doa lagi. Zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Begitu konsepnya. Ya, 7 kali bolak-balik. Nah, seperti itu ya. Nah, tuh di Bukit Marwah tuh di pada angkat tangan. Ya, Masya Allah. Kemudian selesai berakhirnya di Marwah. Di Marwah pada saat yang udah ke-7 nggak perlu lagi kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Ingat, jangan ikut-ikutan. Nanti kita lihat Ustaz pada sholat Ustaz, nggak ada tuntunannya kita. Bahkan kadang kala sholat di atas batu-batu ya Allah, ngapain juga. Nah, dan ingat tadi sudah disampaikan oleh Akhi Budi, ibu-ibu jangan buru-buru. Kadang kala nih, wah, udah selesai berarti nggak tahu Ustaz. Langsung dibuka tuh jilbabnya. Ini awal. Kalau mau buru-buru ke toilet deh. Ya, dari itu maka kalau keluar cuma 4. Walaupun orang sekarang kayaknya nambahin 1 lagi ya, selfie. Pokoknya kalau selfie kalau udah selesai gitu ya, jangan nanti di Ka'bah tuh sibuk selfie, jangan. Nanti ada momennya lah. Ya, barakallahu fiikum. Selesai umrah kita, berharap semoga Allah terima. Ya, nah mana praktikin sebentar. Ya. Karena contohkan yang paling mudah ya. Ini kayak kita pakai sarung aja Bapak. Dari Namira udah disediakan juga sabuknya. Ya, ini pertemukan 2 ujungnya, ya. Kemudian tarik. Ya, tariknya agak keras nih, Pak. Kita kalau nariknya keras, insya Allah nggak perlu sabuk. Di atas mata kaki ya, di atas mata kaki itu sunnah itu bikin. Setengah betis bahkan afdal isbusak. Seperti ini. Insya Allah aman. Ya, dan tadi anak sampaikan prinsipnya 2. Yang pertama nyaman, itu nyaman. Pakai pengantin Jawa, gitu ya. Yang kedua aman tuh.